Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Seperti yang sudah kita tahu kalau saat ini Indonesia, bahkan dunia sedang berduka dengan adanya pandemi corona. Banyak hal yang sudah kita rencanakan ternyata Tuhan ubahkan sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun juga kita masih boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan di hidup kita. Kita boleh mensyukuri hal itu, dan khususnya jikalau hari ini kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kita juga boleh bersyukur untuk setiap orang, setiap alat dan juga teknologi yang boleh Tuhan pakai sehingga di pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya ajak teman-teman untuk bersaat teduh. Kita akan mempersiapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kita hidup hari ini semua berkat kemurahan Tuhan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita sama-sama memujikan berkat kemurahan-Mu. Berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah pandemi yang ada kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kami.
atas hati, atas pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku kami yang mendukakan Tuhan, yang melukai sesama kami. Kami mohon ampunnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni kami, melayakkan kami untuk melanjutkan ibadah kami. Kami mau serahkan ibadah kami ini dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan berkenan ibadah kami ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sudah 2 minggu ini kita tidak bisa bebas beraktivitas. Kita tidak bisa bebas jalan-jalan di luar. Kita tidak bisa keluar rumah sembarangan. Dan bahkan ketika kita keluar rumah, beberapa di antara kita merasa takut, merasa cemas, khawatir dengan virus corona. Terkadang kita cuma fokus pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang terjadi di hidup kita. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang baik. Kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Padahal setiap harinya kalau kita mau peka, kalau kita mau rendahkan diri, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kita. Hari berganti hari, boleh kita tetap rasakan kasih Tuhan. Kita akan kembali bersukacita, kita akan memuji Tuhan, kita mau angkat suara kita dengan memujikan Tuhan Yesus baik. Sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon Tuhan menengok hati kita, menilik hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Mari kita pujikan, tetap setia. Apakah ku sungguh mengasihi
pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Karena berharap semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun beberapa hari ini kita hanya bisa melakukan aktivitas di rumah saja. Tapi kita patut bersyukur bahwa di dalam segala kondisi dan keadaan Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Salah satu kemurahannya adalah Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan, sekalipun dalam waktu yang singkat kami boleh memuji Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus merenungkan firman Tuhan dan diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-18 atau 19. 11 sampai 19. Karibu baca dari 11 sampai 19. Teman-teman sekalian memperhatikan Alkitab masing-masing ya. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Teman-teman pasti tahu keadaan dunia saat ini, di mana keadaan dunia gonjang-ganjing oleh karena virus corona yang semakin merebak. Dunia tidak siap, negara-negara tidak siap karena wabah ini atau pandemik ini merupakan hal yang baru. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai negara berusaha dengan segala keterbatasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mereka terus berusaha untuk menemukan vaksin yang dapat menangkal perkembangan virus ini. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula negara-negara yang jatuh di bawah vaksin ini. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi yang seperti ini tidak jarang setiap kita manusia mengharapkan ada hal yang baik terjadi. Hal baik itu adalah kesembuhan terjadi bagi mereka yang mengidap virus corona atau juga ditemukannya antivirus. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjawab hal itu. Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang terkena virus itu. Salah satunya terlihat dalam gambar yang Kak Revo tampilkan di slide ini. Nah, gambar ini menceritakan seorang anak kecil yang sembuh dari virus corona. Dan sebelum dirinya meninggalkan rumah sakit di mana ia dirawat, ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada perawat yang telah merawatnya. Nah, terima kasih itu diwujud nyatakan dengan menundukkan badannya. Nah teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa.
Dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Karepo mendapatkan satu hal saja. Kesadaran maksud Karepo terhadap perubahan keadaan dan status diri yang mulanya buruk, bahkan sangat buruk, karena anak itu dan orang tuanya pun harap-harap cemas apakah bisa sembuh atau tidak, menjadi baik. Keadaan status diri yang buruk berubah menjadi baik. Nah, kesadaran itu mendorong seseorang untuk berterima kasih. Nah, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh anak yang sembuh itu, berterima kasih kepada perawat yang merawat dia, secara prinsip dialami oleh seorang yang sembuh dari sakit kusta. Dialami oleh yang sembuh dari sakit kusta. Dan ia datang kepada Yesus untuk berterima kasih. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita lihat lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Yang pertama, kita dapat melihat keadaan diri yang buruk dari teks kita. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun gejala penyakit kusta secara fisik, itu kita bisa lihat di internet banyak sekali, karena aku hanya mengambil beberapa saja. Pertama, rambut mulai rontok, kerusakan mata yang bisa berujung kebutaan, kelemahan otot sampai kelumpuhan, terutama otot kaki dan otot tangan, lalu kebotakan pada alis dan bulu mata, lalu mata menjadi kering dan jarang mengedip, serta dapat menimbulkan kebutaan. Dan parahnya, hilangnya jari jemari. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang dialami oleh mereka yang sakit kusta tidak hanya sebatas penderitaan secara fisik, tetapi banyak hal lain. Antara lain, yang pertama, psikososial. Nah, apa sih psikososial ini? Psikososial ini adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosial. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu adalah hal yang lumrah sekali jikalau seorang penderita kusta akan diasingkan dari keluarga dan biasanya dikumpulkan di satu tempat. Nah, apa yang mereka lakukan? Sesama penderita sakit kusta ini saling memberi semangat satu dengan yang lain. Dan tidak jarang dari mereka memohon belas kasihan dari orang lain dalam bentuk apapun itu. Entah itu makanan, minuman, uang, dan sebagainya. Yang penting belas kasihan. Nah, mereka tidak berani mendekati orang. Dan orang lain pun tidak berani mendekati mereka. Dan hal itu terlihat ketika mereka mau mendekati Tuhan Yesus. Ayat 12 dikatakan, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka nggak berani menemui Yesus. Mereka tidak berani menemui Yesus karena penyakit mereka. Dan bukan hanya itu saja, teman-teman. Karena tinggal terasing dari perkumpulannya, sakit kusta yang tak kunjung sembuh, tertolak di komunitas keluarganya, tidak mendapatkan pemasukan untuk kehidupan sehari-hari, hanya berharap Tuhan menurunkan mana dari langit, maka tidak heran mereka sering sekali putus asa. Mereka melihat diri mereka sendiri, saya orang yang tidak berguna, saya tidak bisa apa-apa, saya sudah dijauhi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini penderitaan secara psikososial. Dan yang ketiga, teman-teman, penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan secara spiritual. Mereka tidak bisa datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban dan memuji Allah, karena mereka adalah orang yang najis. Teman-teman bisa lihat Imamat pasal 13 ayat 45 sampai 46. Nah, dari sini kita bisa melihat keadaan yang buruk dari orang yang sakit kusta. Ada penderitaan secara fisik, ada penderitaan secara psikososial, ada penderitaan secara spiritual. Yang kedua adalah belas kasihan Tuhan terhadap orang sakit kusta. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti inilah 10 orang kusta tersebut memohon belas kasihan kepada Yesus. Yesus menyuruh mereka kepada para imam, dan ini merupakan prosedur umum. Karena jika seorang yang sakit kusta sembuh, ia harus menunjukkan diri kepada imam.
Dan ketika mereka menunjukkan diri kepada imam, imam menyatakan diri mereka sembuh. Sehingga mereka balik ke keluarga mereka. Mereka bisa mempersembahkan korban di bait Allah. Secara tidak langsung, pada poin pertama tadi yang Kak Revo sampaikan, psikososial, spiritual dipulihkan. Ketika mereka sembuh, mereka mengaku kepada para imam. Yesus tidak mengatakan pada waktu itu, kamu sudah sembuh. Yesus tidak mengatakan begitu. Yesus tidak menyentuh mereka bahkan. Tetapi Yesus menyuruh mereka pergi, tunjukkan dirimu kepada para imam. Nah, ada seorang penafsir bernama Leon Morris menafsirkan tindakan Yesus ini. Dia berkata demikian. Yesus menguji iman mereka dengan meminta orang-orang ini, orang-orang yang sakit kusta tadi, untuk bertindak seolah-olah mereka telah disembuhkan. Nah, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita amati dengan seksama, 10 orang itu memiliki kesamaan. Sama-sama memiliki iman. Mereka sembuh. Tetapi ada satu perbedaan yang mendasar dari ke-10 orang itu. Yaitu ada satu orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Alkitab berkata seorang yang sembuh itu memuliakan Allah dan tersungkur di depan kaki Yesus. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh yang sakit kusta itu merupakan gambaran yang utuh dari perjalanan hidup orang percaya. Secara fisik, sebelum manusia itu percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, fisik mereka jelas. Mereka berada di bawah kuasa dosa, mereka menerima akibat dosa yaitu maut. Dan secara psikososial, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bentrok, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian jugalah yang dialami oleh manusia selanjutnya. Manusia selanjutnya iri satu dengan yang lain. Mereka merencanakan kejahatan demi memuaskan keinginan daging. Mereka dendam, mereka marah, mereka tidak segan-segan untuk membunuh satu dengan yang lain. Yang ketiga, spiritual. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menjauhkan diri dari Allah. Demikian jugalah yang dialami oleh manusia selanjutnya. Mereka tidak mau datang kepada Allah. Mereka tidak memiliki hasrat untuk datang kepada Allah. Bahkan Alkitab berkata, seorang pun tidak ada yang mencari Allah. Mereka tidak mengerti dan melakukan kebenaran, yakni firman. Karena Alkitab berkata, seyogyanya mereka mati secara rohani. Tetapi teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan keadaan yang manusia sedemikian rusak, Tuhan berbelas kasih. Tuhan beranugerah kepada mereka di dalam ritual korban binatang perjanjian lama, sampai kepada puncaknya Allah memberikan anaknya Yesus Kristus mati sebagai korban penebusan yang sempurna bagi manusia berdosa. Dan karena itu manusia berdosa bergeser statusnya dari anak-anak yang durhaka menjadi anak-anak Tuhan. Dari manusia yang mati secara rohani, sekarang hidup secara rohani. Yang dahulu patut untuk dimurkai, sekarang beroleh hidup yang kekal. Dahulu berada dalam kerajaan iblis, sekarang berada dalam kerajaan Allah. Teman-teman bisa lihat bagaimana itu digambarkan di dalam orang yang sakit kusta ini. Fisik, spiritual, dan psikososial. Nah, yang kedua adalah yang patut kita renungkan, apa yang membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Yang pertama yang Kak Revo dapatkan di sini adalah kita memiliki sebuah kesalahan tentang pemahaman kebaikan Tuhan menurut kita. Kadang-kala kita jatuh kepada materialisme. Kebaikan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk materi yang bisa dilihat. Yang menurutku baik itu datang dalam hidupku. Contoh, uang datang dalam hidupku, kita berkata Tuhan itu baik. Barang berharga dan sebagainya yang datang dalam hidup kita, kita berkata Tuhan itu baik. Dan hal itu biasanya bersifat insidental. Tetapi teman-teman, kita lupa bahwa kebaikan Tuhan juga nyata sekalipun tidak berwujud benda-benda itu.
Kebaikan Tuhan itu sebenarnya day by day, setiap hari. Contoh, ketika Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Nah, melalui perkataan Yesus ini kita bisa melihat bahwa ketika seorang sudah percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia dijagai, dia dipelihara, dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan ketika dia berada di dunia maupun meninggalkan dunia. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Tuhan bersifat day by day. Dia memelihara, dia menopang dunia, bahkan menopang dirimu dan diri kalian. Yang kedua, apa yang membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan? Yang kedua, sederhana saja. Kita hidup kurang bersyukur. Hal ini erat kaitannya dalam hal membandingkan diri dengan orang lain. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadangkala iri terhadap hidup orang lain. Dan teman-teman tahu iri hati itu dari seorang hamba Tuhan yang bernama Craig Groeschel berkata demikian. Iri hati artinya membenci kebaikan Tuhan dalam hidup orang lain dan mengabaikan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Kita kadang kurang sekali bersyukur ketika kita membandingkan diri orang lain dengan diri kita. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus puas. Kita harus puas atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Contoh, sekolah kita, negeri ataupun swasta, kita harus puas. Ketika HP kita tidak sekeren HP teman kita, kita harus puas. Ketika uang jajan kita tidak sebanyak teman kita, kita harus puas. Ketika outfit kita lebih murah dibandingkan outfit teman kita, kita harus puas. Ketika prestasi kita, ketika kita sudah bekerja, belajar dan sebagainya dengan berjuang mati-matian, tapi tidak sebaik dengan teman kita, kita juga harus puas. Teman-teman, kita harus puas atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, inilah yang kita bisa pelajari dua hal. Kita bisa melihat bagaimana dulu diri kita sebelum percaya kepada Kristus. Dan kita sudah melihat bagaimana diri kita setelah percaya kepada Kristus. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harusnya melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Tapi kadangkala kita tidak melihat. Karena apa? Karena pemahaman tentang kebaikan kita salah. Dan yang kedua, kita kurang bersyukur. Nah, karena itu berharap ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita bersama-sama belajar melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan berbelas kasihan kepada kita yang masih muda ini. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, dahulu kami adalah anak-anak yang durhaka, tapi sekarang kami anak-anak Tuhan. Dahulu kami memakai fisik kami untuk kepentingan diri sendiri dan bersifat dosa. Tapi sekarang Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menggunakannya dengan baik. Dahulu kami sering menyimpan dendam, amarah kepada sesama kami, tetapi sekarang ketika kami percaya kepada Kristus, Tuhan memulihkan dan memberikan hati yang baru, sehingga kami dilatih untuk panjang sabar, kasih kepada sesama. Kami juga bersyukur Tuhan, dahulu kami mati secara rohani, tetapi sekarang ketika kami percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam Yesus Kristus, kami diberikan hidup rohani. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya ketika kami menjalani hidup kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Tuhan masih menopang kami, Tuhan masih memelihara kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan Tuhan tolong supaya kami hidup dengan ungkapan syukur. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami sikapi dengan hati yang puas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai teman-teman, demikianlah ibadah kita. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman bisa lihat di IG Paramaja Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati.